Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, selamat akhir pekan. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat, di Telaga Raja, Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan satu buku yang cukup baru, edisi bahasa Inggrisnya, judulnya The Anxiety Generation, tahun 2024 ya. Jadi 2 tahun yang lalu, Jonathan Haidt. Buku ini kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia Populer tahun 2026, dan buku ini sudah mengalami cetakan kedua. Jadi dicetak pertama tahun 2025 dan kemudian 2026. Nah, saya memperkenalkan ini bukunya, judulnya dalam bahasa Indonesia Generasi Cemas. Bukan generasi emas ya, generasi cemas, bahaya dunia maya bagi anak dan remaja. Nah, ini bagi orang tua yang punya anak dan remaja, silakan membaca buku ini. Tetapi juga bagi guru-guru dan bagi pemerhati anak dan remaja, buku ini sangat menarik. Nah, saudara dan sahabat sekalian, buku ini terdiri dari 4 bagian besar. Jadi ada 4 bagian besar dengan 12 pasal. Yang pertama, yaitu bagian yang pertama judulnya Gelombang Besar. Ya, jadi gelombang besar ini seperti kita di lautan, kemudian kita berhadapan dengan gelombang-gelombang yang besar yang berpotensi juga bisa menenggelamkan perahu atau kapal kita. Nah, di sini ada satu pasal saja, judulnya Meluapnya Penderitaan. Nah, penderitaan macam apa yang dialami di era digital ini, saudara bisa mencoba melacaknya. Yang kemudian bagian kedua judulnya Latar Belakang, Hilangnya Masa Kanak-kanak Berbasis Permainan. Jadi dunia anak-anak adalah dunia permainan, tetapi di era digital kondisi itu sudah berubah. Dan ada 3 pasal di situ. Yang pertama, apa yang anak-anak perlu lakukan pada masa kanak-kanak. Kemudian mode eksplorasi dan kebutuhan main berisiko. Dan yang berikut pubertas dan terhalangnya transisi menuju masa dewasa. Nah, kita melihat ada psikologi perkembangan yang coba dikembangkan karena penulisnya ini juga seorang psikolog. Kemudian bagian yang ketiga, saudara-sahabat sekalian, judulnya adalah Perombakan Besar, Munculnya Masa Kanak-kanak Berbasis Ponsel atau Gadget. Jadi kita mempunyai anak-anak yang lahir tersebut sebagai native digital. Jadi mereka hidup di era digital. Ada beberapa pasal di situ. Pasal 5, 4 bahaya mendasar. Apa bahaya mendasar bagi anak-anak dan remaja di era digital? 1, keterasingan sosial. 2, sulit tidur. 3, perhatian yang terpecah, tidak fokus. Dan yang keempat, kecanduan atau edik. Jadi ini masalah bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, mengapa media sosial lebih membahayakan perempuan ketimbang laki-laki? Rupanya penulis buku ini mencoba untuk melakukan survei, riset berdasarkan jenis kelamin. Kemudian apa yang terjadi pada anak laki-laki? Pertanyaannya di pasal 7, dan di pasal 8 ada judul yang menarik, peningkatan dan penurunan spiritual. Jadi dalam perkembangan teknologi, aspek spiritual juga mengalami penurunan, tetapi juga dalam buku ini ada penjelasan tentang adanya peningkatan, seperti apa yang nanti saudara bisa dalami lebih lanjut. Pada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, judulnya adalah Tindakan Kolektif untuk Masa Anak-anak yang Lebih Sehat. Jadi apa yang bisa dilakukan secara bersama, secara kolektif, supaya anak-anak kita, para remaja kita semakin sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Maka di sini ada 4 pasal, yaitu mempersiapkan tindakan kolektif, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan teknologi sekarang. Ini tugas pemerintah dan tugas perusahaan-perusahaan teknologi. Tetapi apa juga yang harus dilakukan oleh sekolah? Karena anak-anak juga dibentuk di sekolah. Maka apa yang dapat dilakukan oleh sekolah? Ini penting bagi para guru. Dan pada pasal yang terakhir, pasal 12, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Jadi kita lihat bahwa buku ini kembali ke rumah. Buku ini kembali melihat peran orang tua dalam mendampingi, membina, mengasuh anak dan remaja. Kemudian ada bab 1 terakhir, kesimpulan, mengembalikan masa kanak-kanak ke bumi. Artinya bahwa anak-anak harus kembali ke dunia yang lebih alamiah, kehidupan sehari-hari yang lebih ramah
kepada interaksi-interaksi komunikasi secara langsung antara manusia dan tidak hanya diperantarai oleh ponsel atau gadget. Nah, sahabat sekalian, buku ini saya sudah baca, walaupun belum detail, tetapi 417 halaman. Ini menarik untuk didalami bersama-sama. Di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan kebiasaan untuk cara membaca buku hanya main gadget, ya, scrolling kemana-mana, baca yang singkat-singkat. Kadang betul dalam buku ini mengatakan konsentrasi terpecah, terbagi, dan kita tidak fokus. Dan melalui satu buku yang cukup serius ini, sahabat sekalian, kalau kita membacanya, maka dia akan membantu kita sekaligus memandu kita untuk bagaimana mendampingi anak dan remaja kita. Saya punya 2 orang anak dan remaja, ya. Satu namanya Kie, yang 2 namanya Kia, anak kembar. Saya juga berharap bahwa kedua anak saya ini, mereka hidup di era digital, tetapi mereka mempunyai karakter juga yang semakin baik. Jadi mereka tidak hanya menghabiskan waktu setiap hari dengan main game, ya, dan tidak berinteraksi dengan yang lain. Dan sebagai orang tua, saya juga berdoa dan saya juga berusaha untuk bagaimana supaya anak remaja saya bertumbuh secara sehat jasmani maupun rohani di era digital saat ini. Dan itu juga berlaku bagi anak-anak yang lain, ya. Kita punya anak-anak, kita berharap generasi kita bukan generasi cemas, tapi generasi emas. Artinya bahwa generasi yang memiliki karakter yang kuat, generasi yang tidak mudah pecah, seperti yang disebut generasi strawberry generation. Dari luar kelihatan hebat, ditekan sedikit dia udah pecah. Dia mempunyai ketangguhan, ya, dia mempunyai fighting spirit, daya juang. Nah, ini pentingnya anak-anak, para remaja kita harus kita bentuk mempunyai karakter yang tangguh, yang punya semangat optimisme. Dan kalau itu bisa kita lakukan, maka kita tidak akan berakhir pada judul buku ini, yaitu generasi cemas. Tapi justru kita akan membawa anak-anak kita menuju generasi emas, anak-anak yang mempunyai karakter, anak-anak yang mempunyai integritas, anak-anak yang mempunyai kapasitas, anak-anak yang mempunyai spiritualitas, yang betul-betul tumbuh, sehingga mereka kemudian boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, ya, dan juga bagi bangsa, bahkan bagi tatanan dunia secara global. Demikian saudara-sahabatku, satu buku yang saya rekomendasikan untuk dapat kita miliki untuk memperkaya wawasan kita terhadap perkembangan dunia digital hari ini, efeknya secara positif maupun negatif, bagaimana peran kita sebagai orang tua, gereja, agama-agama, sekolah, lingkungan sosial untuk menghadirkan anak-anak yang lebih hebat, tidak lagi menjadi generasi cemas, tapi menjadi generasi emas. Itu harapan, doa, dan kerja kita bersama. Ayo, mari bersama-sama kita membangun satu generasi yang hebat, yang kemudian membawa berkat bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.